Banyak orang mendambakan kemampuan untuk membaca orang lain tanpa informasi atau mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam tradisi spiritual, fenomena tersingkapnya tabir ini sering disebut sebagai kasyaf. Sayangnya, di mata masyarakat awam, kasyaf sering direduksi menjadi semacam kesaktian magis, sebuah kekuatan supranatural untuk memuaskan ego dan mencari rasa aman. Namun, jika kita membedah fenomena ini dari sudut pandang logika yang tajam dan objektivitas psikologis, kasyaf bukanlah sebuah kekuatan magis. Ia hanyalah efek samping logis dari sebuah pikiran yang telah dibersihkan secara total dari kebisingan ego dan emosi. Psikiater terkenal asal Swiss, Carl Jung, pernah menyatakan, visi Anda hanya akan menjadi jernih ketika Anda mampu melihat ke dalam hati Anda sendiri. Siapa yang melihat keluar, ia bermimpi, siapa yang melihat ke dalam, ia terbangun. Anatomi kasyaf dalam lensa logika. Seseorang yang seolah bisa membaca masa depan, sebenarnya adalah individu dengan kemampuan mengenali pola sebab akibat, pattern recognition, secara presisi. Sementara itu, kemampuan membaca niat tersembunyi seseorang adalah hasil dari observasi tingkat tinggi terhadap micro expressions dan bahasa nonverbal. Namun, kecerdasan observasi ini mustahil bekerja jika pikiran seseorang masih dipenuhi prasangka, kepanikan, ambisi, atau amarah. Lensa yang kotor tidak akan bisa memotret realitas dengan jelas. Disinilah letak pentingnya sistem operasi batin yang sesungguhnya, sabar dan ridho. Sabar, jeda rasional, dan ridho, objektivitas tertinggi. Manusia tidak bisa tiba-tiba memiliki pandangan yang tembus pandang tanpa melatih ketahanan mentalnya terlebih dahulu. Ada urutan operasional yang harus dijalankan. 1. Sabar sebagai rem darurat. Dalam interaksi kehidupan yang penuh gesekan, hal pertama yang merespons masalah adalah ego dan emosi. Sabar adalah tindakan menekan tombol jeda. Ia menciptakan ruang kosong antara sebuah kejadian dan respons kita, mencegah kita bertindak reaktif. Al-Quran sangat menekankan fondasi ini sebagai instrumen pertolongan utama manusia. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Qs. Al-Baqarah 153. 2. Ridho sebagai penerimaan fakta tanpa distorsi. Setelah berhasil menahan diri dari respons impulsif, langkah selanjutnya adalah menyelaraskan batin dengan realitas. Seringkali kita menderita karena kita menolak kenyataan, tidak ridho. Ridho adalah sikap objektivitas tertinggi di mana kita menerima realitas mentah apa adanya. Saat kita berhenti membuang energi untuk melawan kenyataan, pikiran kembali menjadi netral dan transparan. Ketentraman batin yang lahir dari sikap ridho ini diabadikan dengan indah dalam firman-Nya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, ridho. Qs. Al-Fajr 27-28. Paradoks ketidakterikatan, ketika kesaktian menjadi tidak relevan. Ada sebuah paradoks besar dalam pencarian spiritual, orang yang sudah menguasai sabar dan ridho tidak lagi menginginkan kasyaf. Sedangkan orang yang mendambakan kasyaf, justru adalah mereka yang tidak memiliki sabar dan ridho. Mari gunakan sebuah analogi sederhana yang mematikan argumen para pemuja kesaktian. Bayangkan Anda sedang sangat lapar dan tidak punya uang. Ego akan merespons dengan stres, beban mental, dan kepanikan. Dalam kondisi bising itu, Anda mungkin tidak mendengar ketika ada seorang teman memanggil untuk mentraktir Anda makan. Jika Anda memiliki sabar dan ridho, Anda menerima kenyataan bahwa perut Anda kosong tanpa kepanikan. Anda tetap tenang, tidak ada beban mental, dan saat teman Anda memanggil, Anda mendengarnya, lalu Anda kenyang.
Jika Anda memiliki kasyaf, Anda tahu 5 menit lagi teman Anda akan datang mentraktir. Anda juga tenang. Hasil akhirnya sama, Anda merasa tenang dan masalah selesai. Bedanya, orang yang memiliki sabar dan ridho tidak membutuhkan bocoran masa depan untuk bisa merasa tenang di masa kini. Kesiapan menerima apapun yang terjadi membuat ketidaktahuan akan masa depan bukan lagi sebuah ancaman. Kasyaf pada akhirnya hanyalah fitur opsional yang tidak penting. Filsuf Stoik, Epictetus, merangkum prinsip ketenangan ini dengan sempurna. Bukan apa yang terjadi pada dirimu yang menentukan hidupmu, melainkan bagaimana caramu merespons apa yang terjadi padamu. Kutukan kecerdasan tanpa sabar dan ridho. Lalu, apa jadinya jika seseorang memiliki insting tajam, cerdas secara analitis, dan mampu membaca probabilitas masa depan, namun di dalam dirinya ia tidak memiliki sabar dan ridho? Itu bukanlah pencerahan, melainkan kutukan. Hidup orang tersebut akan penuh dengan paranoid, drama, dan konflik. Mereka ibarat mobil dengan mesin Formula 1 yang dipasang di atas rangka plastik rapuh, begitu digas, mobil itu hancur oleh getarannya sendiri. Kita bisa melihat ini pada sosok Bobby Fischer, juara dunia catur, yang analisisnya tak tertandingi, namun hidupnya berakhir dalam paranoid dan isolasi karena ia tak pernah bisa menerima ketidaksempurnaan dunia. Atau Steve Jobs di masa mudanya, yang memiliki visi masa depan luar biasa tajam, namun ketiadaan sabar membuatnya menciptakan lingkungan kerja yang destruktif hingga ia sempat diusir dari perusahaannya sendiri. Kemampuan melihat potensi kehancuran tanpa diimbangi kemampuan menahan diri hanya akan melahirkan sosok kontrol freak, gila kendali, yang memanipulasi segala hal karena ketakutannya sendiri. Kesimpulan, menghadapi ilusi ego massal. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang berdarah-darah mempertahankan ego mereka. Penderitaan kolektif itu sejatinya adalah mesin penyeleksi dari alam semesta untuk memaksa manusia menekan rem, sabar, dan menerima realitas, ridho. Masyarakat yang putus asa seringkali mencari jalan pintas dengan mengagungkan dukun atau manipulator berkedok spiritual yang menjual ilusi kasyaf. Namun, bagi mereka yang batinnya telah netral dan jernih, kepalsuan itu terlihat sangat jelas layaknya trik sulap murahan. Pada akhirnya, kita harus menyadari kebenaran fundamental ini yang juga ditegaskan dalam Al-Quran. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui, dengan pasti, apa yang akan diusahakannya besok. Qs. Luqman, 34. Tugas sejati manusia bukanlah untuk mencari kekuatan agar bisa menembus rahasia masa depan atau membaca pikiran orang lain. Tugas kita adalah membangun sistem operasi batin yang begitu tangguh, sehingga masa depan seburuk apapun dan manusia semanusiawi apapun tidak lagi mampu menggoyahkan kewarasan kita.